Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Mau itu kita mewakili satu orang untuk berdoa. Silakan, siapa yang bisa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Untuk kita bisa semangat, kita sama-sama melakukan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Itu bilang 1, 2, 3, lalu kalian menyanyikan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Rakyat proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila Nusantara, rakyat harimau sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, kita sudah maju ya? Oke. Nah, sekarang ada yang tidak hadir? Ada. Nah, itu cek hadir ya. Putri, hadir. Nurul, Sarifah, Tamara, Humaira, Zikri, Aulia, Zahratul Jannah, Fahira, Naila, Devi, tidak hadir. Kenapa? Izin. Kemana dia? Ada keterangan nggak? Oh, ya. Anissa, Hayatul Nufus, apa? Sakit. Oh, semoga sembuh ya. Tidak. Bagaimana kabar hari ini kalian? Baik. Semangat. Walaupun waktunya sudah siang, tapi tetap semangat kita belajar ya. Iya. Coba kalian tengok gambar ini. Apa yang kalian tanggapi tentang gambar ini? Apakah ada hubungannya dengan sistem gerak? Ada. Di mana? Siapa yang bisa tanggapi gambar tersebut? Boleh ditanyakan. Zikri, coba. Jadi berdasarkan gambar di PPT, Ya. jadi itu adalah gambar dari lomba lari, yang dimana berhubungan dengan pembahasan hari ini yaitu tentang otot atau bagaimana cara kerjanya mekanisme antara otot, sendi, tulang dan anggota tubuh.
Sehingga bagaimana terjadinya seseorang bisa berlari seperti gambar adalah yang dikontrol oleh otak diberikannya kepada otot dan otot menggerakkan tulang sehingga terjadilah seperti yang digambar. Ya, benar sekali. Ada lagi kira-kira yang untuk gambar ini, menanggapi gambar ini? Ada? Tidak ya? Ada buku. Seperti ibu bergerak ini. Ada enggak melibatkan alat gerak? Ada. Mana nih? Di kaki dan otot. Ya, berarti kalian sudah tahu ya, sudah paham ya. Jadi tujuan kita hari ini, tolong dibaca ya, salah satu siswa koleksi 3. Nampak ini lebih diperbesar. Nampak? Coba baca ini. Jadi tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis penyebab terjadinya kelainan atau gangguan dan cara menghindari atau rehabilitas berbagai penyakit pada sistem gerak emosional. Ya, jadi untuk hari ini kita tujuan pembelajaran sudah dibaca sama Juli. Seperti kita bergerak ke sana ke sini, itu salah satu alat gerak kita ya, sistem gerak kita. Tahukah kalian alat gerak ada berapa? Ada dua macam, aktif sama pasif. Kalau yang aktif masuk ke mana dia? Otot. Bagus ya, Fikri pandai dia ya. Tepuk tangan dulu. Kalau pasif itu masuk ke mana? Tulang ya. Salah satu tulang. Sekarang Ibu akan menampilkan gambar ya. Gambar dan video. Tapi sebelum menampilkan gambar, Ibu kalian menjawab soal pretest ini. Boleh yang Fikri ya di sini. Ambil lembar jawabannya. Lembar jawaban untuk menjawab soal ya. Untuk menjawab soal pretest. Balikkan ya. Nanti soalnya Ibu Fikri. Dah ya. Soalnya dia itu tolong didengar baik-baik ya. Bagaimana? Sudah? Bagaimana sistem gerak? Boleh ditulis ya. Bagaimana sistem gerak? Sudah? Bagaimana sistem gerak pada manusia berubah? Sudah? Seiring pertambahan usia. Bagaimana sistem gerak pada manusia berubah seiring pertambahan usia? Nomor 2.
Ya, soal ada dua. Sudah. Soal nomor 2. Apa peran latihan fisik? Apa peran latihan fisik dalam memelihara sistem gerak pada manusia? Ibu waktu ya, aku kasih waktu untuk menjawab. Dipahami betul-betul ya dalam soalnya. Ya. Kalau sudah boleh dikumpulkan soal tesnya. Yang lain tidak boleh. Sarah tidak boleh dikumpulkan. Ada sini ya? Sekarang kalian lihat video sama gambar. Boleh kalian amati, putar ya videonya. Ya. Pak Suara. Suaranya dulu ya. Saya Pak Suara ya. Ini ya. Oh iya ini ya. Ini ada sama. Kita ulang seperti itu ya. Ini udah full gitu. Ini nggak bisa full juga soalnya. Kalian baca teorinya ya. Kalian dengan baik-baik nanti kalian kalau ada yang mau bertanyakan boleh tentang gambar tersebut.
Tulang belakang bengkok. Kenapa? Karena apa? Karena kegiatan sehari-hari. Kebiasaan ya. Misalnya kita duduk, tergantung kita juga karena kita duduk biasa duduk seperti itu, maka tulang itu akan seperti di gambar ini ya. Ada yang mau bertanya? Siapa namanya? Jud ya. Cepat Jud tanya. Apa mau tanya Jud? Ya lebih suaranya. Mengapa bisa terjadinya gangguan sklerosis tersebut? Ada yang bisa menjawab gangguan sklerosis ya? Siapa namanya? Putri. Putri. Apa Putri? Pemicu terjadinya gangguan sklerosis adalah kebiasaan buruk yang sering dilakukan sehari-hari selain bawaan badan, hias dan kelainan pembentukan tulang. Ya, bagus. Tepuk tangan kedua-duanya ya. Pandai-pandai nanti semua ya. Ada lagi yang perlu ditanyakan tentang gambar video tadi? Siapa yang mau tanya lagi? Ada? Sudah paham? Sudah paham ya. Jadi penyebab sklerosis itu apa? Sekarang ibu dia tanya sama kalian. Penyebab sklerosis itu apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, siapa namanya? Oh, Fernando. Dari namanya aja kayaknya orangnya pinter ya. Apa Fernando? Sklerosis dapat terjadi akibat kebiasaan pembentukan tulang seperti kanser atau luka yang mengakibatkan sklerosis. Iya, bagus. Sekarang ibu akan menampilkan topengnya. Kali ini kita kelainan pada sistem gerak dan teknologi untuk membantu kelainan pada sistem gerak. Ini adalah gambarnya. Gambar tadi ya, yang kita tanyakan tadi ya, yang pertama itu ini tujuannya, ini gambar yang kita amati tadi. Ini. Sklerosis adalah deformitas tulang belakang yang ditandai oleh lesungan ke lateral dengan atau tanpa rotasi tulang belakang. Etiologi, onset, prognosis, dan terapi sklerosis dapat bervariasi. Namun akibat sklerosis yang tidak diterapi sama, yaitu nyeri yang disertai gangguan dalam keseimbangan fungsi kardiopulmonal, emosional, dan perilaku, serta aktivitas kehidupan sehari-hari. Gejala yang paling umum dari sklerosis ialah adanya suatu lekukan yang tidak normal dari tulang belakang yang dapat berakibat nyeri, penurunan kualitas hidup, dan disabilitas. Disabilitas deformitas yang mengganggu secara kosmetik. Hambatan fungsional masalah paru, kemungkinan terjadi progres vital saat dewasa, dan gangguan psikologisnya. Gangguan pada persendian dislokasi adalah sobek atau tertariknya ligamen sehingga terjadi pergeseran kedudukan sendi. Kedua, terkilir atau keseleo adalah seseorang dikatakan terkilir karena ligamen yang membungkus persendian tertarik ketika melakukan gerakan yang tiba-tiba atau tidak biasa dilakukan. Yang ketiga
ankilosis, keadaan ketika sendi tidak bisa digerakkan seolah-olah tulang dan sendi menyatu. Tertariknya ligamen sehingga terjadi pergeseran kedudukan sendi. Selanjutnya, terkilir atau keseleo adalah seseorang dikatakan terkilir karena ligamen yang memutus, kesendian tertarik ketika melakukan gerakan yang tiba-tiba atau tidak biasa dilakukan. Yang selanjutnya, ankilosis, keadaan ketika sendi tidak bisa digerakkan seolah-olah tulang dan sendi menyatu. Ini gambarnya, ya, nampak gambarnya, nampak ya. Ini artritis. Artritis adalah gangguan sendi yang ditandai terjadinya peradangan sendi yang disertai timbulnya rasa sakit dan kadang-kadang tulang mengalami perubahan. Satu, reumatoid adalah penyakit kronis pada jaringan penghubung sendi. Otot penggerak mengalami kejang dan sendinya membengkak. Osteoartritis adalah penyakit kemunduran sendi yang disebabkan oleh degenerasi dan menipisnya tulang rawan sehingga merangsang pembentukan tulang pada sendi. Gangguan ini biasanya dialami orang berusia lebih dari 45 tahun. Ini orang tua ya. Maaf ya, saya ibu duduk karena ada yang naik ini ya. Yang ketiga, kotarsitis adalah penyakit yang disebabkan kalian boleh nengok di papan ya. Yang disebabkan karena kegagalan metabolisme asam urat. Tanda sendi yang mengalami kelebihan asam urat adalah sendi yang membengkak. Ini dia gambarnya. Nampak nggak? Ini apa? Apa ini? Tadi sudah dijelaskan kan di poin ini. Ini. Udah tahu ya. Gangguan pada ruas tulang belakang, skoliosis, jika tulang belakang melengkung ke arah samping atau lateral sehingga badan tampak melengkung ke kiri atau ke kanan. Yang bisa jelaskan tadi ya. Kifosis, jika terjadi perubahan kelengkungan ruas tulang belakang daerah punggung sehingga penderitanya tampak menumpuk. Dan dosis, jika ruas tulang belakang melengkung ke arah lumbal atau pinggang sehingga pada posisi tubuh tegak kepala seperti tertarik ke belakang. Kayak gambar yang pertama tadi. Ya. Ini gambarnya. Ini gambar sekarang ibu akan membagikan kelompok. Kalian boleh nanti ibu akan memberikan materinya. Boleh kelompok yang kemarin juga boleh. Kelompok yang dibagikan sekarang gimana kalian? Yang kemarin aja ya. Boleh berdiri. Pindah 3 kelompok. Sebenarnya 4 kelompok karena ini banyak siswa yang sudah hadir, jadi kita buat 3 kelompok aja. Boleh. Bangun cepat bangun.
Boleh ikut minta bangun ke sini. Ambil RKPD-nya kalau bisa. Satu kelompok. Nanti setelah kalian ambil RKPD-nya, sudah dapat RKPD-nya, itu menjelaskan bagaimana cara menjawab atau membuat penyelesaian RKPD-nya. Beri. Ibu bagikan dulu yang kelompok ini, kelompok apa kita taruh nama dulu? Siapa? Apa? Sulaiman. Oh, Sudirman. Pahlawan ya, boleh. Ini pahlawan Sudirman. Oke, ini apa? Oh, Iskandar Muda. Boleh. Ini pasti ya. Karena perempuan semua ya, boleh. Sudirman, kelompok Sudirman itu kalian kerjakan gambar nomor 1, 2, dan 3. Ya? Kelompok Iskandar Muda ya. Iskandar Muda mengerjakan gambar nomor 4 dan nomor 5 dan satu lagi nomor 6. Iya. Sudah ngerti ya? Kelompok Junadin. Ini nomor 7 sampai habis. Ya. Boleh. Kalian harus kompak menyelesaikan RKPD-nya. Karena ibu menilai, ya, menilai dari sikap kalian dalam berdiskusi, menilai pengetahuan kalian, apakah kalian ada dalam kerjakan itu RKPD-nya, dan menilai keterampilan kalian, ya. Ya udah, boleh diisi. Itu ambil lembar penilaian yang serius ya. Ada yang kendala? Bagus sekali. Ada yang kendala?
Hampir tiada. Waktunya indikasi 10 menit lagi. Kalian siap-siap untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya ke depan ya. Satu dulu. Setiap kelompok menanyakan pertanyaan ke kelompok yang mempresentasikan di depan. 2 pertanyaan, jangan lebih ya, 2 pertanyaan. Kelompok yang mana dulu? Sunyadi yang satu pertama atau Iskandar Muda, Sudirman terakhir ya. Boleh dicek LKPD-nya kalau kalian sudah siap atau gimana kekurangannya, boleh kalian tambah-tambah sesuai dengan yang kita LKPD-nya. Ya.
Kayaknya sudah siap semua ya. Tadi yang mau presentasi kelompok jelasin ya. Yang pertama, boleh maju. Hasil dari KPD kalian, hasil dari diskusi kalian boleh dipresentasikan ke depan. Yang lain tolong dengarkan baik-baik. Bila kurang memahami penjelasan orang ini, boleh ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika di kelompok penyakit ini mempresentasikan hasil dari KPD baik. Nama kelainan diskolasi. Diskolasi adalah persetujuan cedera ketika sendi dipaksa keluar dari posisi normal. Penyebabnya cedera atau trauma yang disebabkan oleh benturan keras. Pencegahan dan pengobatannya, kita bisa berhati-hati dan selalu waspada terhadap kecelakaan dan terjatuh saat beraktivitas. Pengobatannya kita bisa melakukannya dengan terapi rutin. Yang kedua, artritis. Artritis adalah radang sendi atau peradangan pada salah satu atau bahkan lebih pada sendi. Penyebabnya adalah kerusakan pada tulang rawan yang melapisi pada bagian ujung tulang. Pencegahan atau pengobatannya kita bisa lakukan dan ikuti cara berikut ini. Yang pertama, rutin mengkonsumsi ikan. Yang kedua, jaga berat badan yang sehat. Yang ketiga, rajin berolahraga. Yang keempat, lindungi cedera. Yang kelima, lindungi persendian. Baik, dari presentasi kami ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Fitri. Baik, kami dari kelompok Jenderal Firman, ini pertanyaannya yaitu coba salah satu contoh benturan keras. Ya. Salah satu contoh benturan. Ya. Kalau orang ini tidak bisa menjawab, yang lain bisa menjawab. Kelompok lain ada nilainya loh. Ada yang bisa menjawab? Boleh kita kasih kesempatan 5 menit lagi memberikan penjelasan. Baik, boleh diulangi soalnya, saya akan menjawab. Coba salah satu contoh dari benturan keras. Salah satu contoh dari benturan keras, seperti kita sedang mengendarai sebuah motor dan tidak sengaja kita melintasi atau terjatuh sehingga kita terbentur pada bagian sendi dan tertentu. Itu bisa menyebabkan cedera. Wah, bagus sekali jawabannya. Ada lagi kelompok yang mau bertanya? Nah, kelompok ini sudah. Tadi 2 pertanyaan. Kelompok ini yang belum. Apa yang ditanyakan? Tanya boleh. Apa yang ditanyakan? Orang ini membahas KPD yang mau dijawab. Siapa namanya? Haryadi. Oh, Haryadi. Ya, Haryadi mau tanya apa? Ini dari kelompok Iskandar Muda ingin bertanya artritis apa penyebabnya? Baik, penyebab dari artritis adalah kerusakan pada tulang rawan yang melapisi pada bagian ujung jari.
Bisa diterima? Kelompok Iskandar Muda? Ya, bisa. Oh bisa, tepuk tangan lagi. Boleh disimpulkan apapun itu. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok Kadin. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang mana lagi? Iskandar Muda atau Sudirman? Iskandar Muda. Yang muda-muda ya. Dengarkan ya baik-baik. Kalau ada ditanyakan, tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Iskandar Muda ingin mempresentasikan SKPD hasil kelompok kami. Nama keluarganya osteoporosis. Kemudian osteoporosis adalah penyakit yang memiliki sifat khas berupa penurunan massa tulang. Penyebabnya adalah disebabkan oleh menurunnya kemampuan tubuh dalam meregenerasi tulang sehingga pendapatan tulang berkurang. Cara mencegah atau pengobatannya, merawat termasuk obat, direksikan dan latihan beban. Yang kedua, artritis. Artritis adalah jenis penyakit yang berkaitan dengan pertumbuhan tulang pada anak. Penyebabnya adalah kekurangan asupan vitamin D. Pencegahan atau pengobatan meliputi kekurangan vitamin D dan kalsium. Yang ketiga adalah fractura. Fractura adalah kondisi ketika tulang patah sehingga bentuk atau bahkan posisinya berubah. Penyebabnya adalah adanya tekanan atau benturan yang cukup kuat ke tulang sehingga tulang tidak lagi mampu menahan tekanan tersebut. Pencegahannya atau pengobatan dapat dicegah dengan menerapkan teknik sembilan. Ada pertanyaan? Urutan ya pertanyaannya. Siapa duluan nih? Junyaidin atau Sudirman? Mengalah ya yang Sudirman. Silakan Junyaidin. Berikan saya satu contoh dari penyebabnya fractura. Fractura patah tulang. Contoh dari patah tulang. Penyebab ya. Penyebab dari fractura adalah adanya tekanan atau benturan yang cukup kuat ke tulang. Bisa diterima? Bisa. Tepuk tangan dulu. Sudirman, silakan ditanyakan. Ya, Fernando ya. Apa Fernando? Bagaimana cara mengobati osteoporosis? Cara mengobati osteoporosis. Cara mengobati osteoporosis adalah dengan merawat, termasuk obat, diet sehat dan latihan beban. Bisa diterima? Fernando? Bisa. Tepuk tangan lagi. Boleh ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sudirman Biologi nomor Study Desk. Bere ya? Bere. Oke, yang pertama adalah nama kelainan yaitu lordosis. Apa sih pengertian dari lordosis? Pengertian lordosis yaitu melumpuhnya tulang belakang di daerah
lumpur atau timbul pinggang ke arah depan. Penyebabnya yaitu gegana duduk yang tidak beraturan, dan pencegahannya itu bisa dengan duduk dengan baik dan pengobatannya adalah terapi. Yang kedua adalah kifosis. Apa pengertian dari kifosis? Pengertian dari kifosis yaitu tulang belakang melengkung ke arah luar tubuh atau ke belakang yang bisa kita lihat yaitu seseorang yang lumpuh. Contohnya nenek yang sudah tua renta. Penyebabnya yaitu sering duduk yang menunduk tak beraturan dan membawa beban yang berlebihan. Cara pencegahan dan pengobatannya yaitu sering-sering duduk tegak dan melakukan olahraga dan terapi. Yang ketiga, skoliosis, yaitu tulang belakang melengkung ke samping kiri atau kanan. Penyebabnya yaitu seringan duduk yang tak beraturan dan kebiasaan membawa beban yang berat, contohnya memikul tas dan plastik. Pencegahan dan pengobatannya itu mengurangi angkat beban yang berlebihan dan terapi. Jadi dari hasil kami, adakah yang ingin bertanya? Baik, Pak. Sebutkan salah satu kebiasaan duduk yang menyebabkan lordosis. Oke, baik. Jadi kebiasaan buruk lordosis yang kita ketahui yaitu ketika duduk saat belajar yang dada lebih condong ke arah depan. Ya. Bisa diterima? Tepuk tangan lagi. Ya. Siapa lagi kelompok Iskandar Muda? Jadi sudah Oke, baik. Sekarang apa penyebabnya kifosis? Oke, jadi penyebab dari kifosis adalah sering duduk yang menunduk dan tak beraturan dan membawa beban yang berlebihan. Bisa dimengerti? Nah, di pertemuan yang akan datang. tepuk tangan dulu. Ya, kelompok firmannya silakan dulu. Saya Siti Aulia. Saya Aisyah. Saya akan terus siaran. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mempelajari tentang submateri sintesis sistem gerak gangguan pada sendi ya. Boleh kalian simpulkan salah satu kelompoknya. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang gangguan pada sendi? Zikri. Salah satu kayaknya ya. Jadi kesimpulannya adalah kelainan pada sendi merupakan salah satu jenis kelainan pada sistem gerak yang dapat diakibatkan oleh infeksi mikroorganisme, kerusakan fisik akibat kecelakaan, kekurangan darah mineral dan vitamin, gangguan fisiologis, beban aktivitas yang berlebihan, kesalahan sikap duduk dan lain-lain. Dan kelainan pada sendi terbagi dalam beberapa jenis, antara lain terpilih, keseleo, dislokasi, osteoartritis, ankilosis, dan lain-lain sebagainya. Dan saran dari saya yaitu sebaiknya sebagai seorang yang selalu membutuhkan kesehatan, hendaknya selalu menjaga kesehatan tubuh kita baik secara jasmani, rohani, fisik, dan lingkungan sekitar. Ya, benar. Sehingga penyebab kelainan pada sendi tersebut dapat dicegah selagi dapat dicegah. Sekian dari saya. Tepuk tangan dulu. Sangat benar ya yang disimpulkan sama Siti Aulia bahwa ada macam-macam sistem gerak itu, ada kerja, ada sistem gerak tulang, sendi dan otot. Yang kita pelajari hari ini tentang sendi. Tadi sudah tahu macam-macam gangguan pada sendi ya, sudah dipresentasikan. Dan penyebabnya, cara pengobatannya sudah kita jelaskan di depan. Sekarang Ibu membagikan soal proses.
ya. Ataupun lihat di sini salah satu penyajian ambil soal prosesnya ini. Ini dibalikkan soal prosesnya ya. Satu orang, ibu lihat kalian dalam kelas kalian boleh. Ya, untuk menjawab proses. Boleh dikumpulkan satu orang aja. Satu orang aja. Kasih kecilnya ini. Ini lagi, Bu Jerman belum diambil. Jangan lupa belajar ya. Minggu depan kita masuk materi tentang sirkulasi. Nah, kalian baca-baca ya. Ya, boleh pimpin doa salah satu siswa. Boleh. Siapa? Fernand dulu ya. Boleh. يا ربنا